Kisah fiksi Artaban oleh Henry van Dyck pada tahun 1895 adalah orang Majus keempat yang tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus ketika dia dilahirkan di Bethlehem. Padahal sebelumnya, Artaban telah menjual sejumlah harta kekayaan agar dia bisa mempersembahkan untuk sang raja yang akan dilahirkan. Dari hasil tersebut, dia membeli 3 buah batu permata yang sangat berharga, antara lain batu permata sapir baru, rubi merah, dan mutiara putih. Dia telah berjanji untuk bertemu di suatu tempat khusus dengan ketiga orang Majus lainnya, yaitu Kaspar, Melchior, dan Balthasar. Karena waktu itu sangat mendesak, Artaban akan ditinggal oleh mereka jika terlambat datang. Dalam perjalanan, Artaban melihat adanya orang yang terbaring di tengah jalan. Rupanya orang tersebut sedang menderita sakit berat dan sangat membutuhkan pertolongan. Jika dia tidak menolong orang tersebut, orang itu akan meninggal dunia. Sebab dia berada di suatu tempat yang sunyi dan jauh dari tempat penduduk. Tapi, jika dia menolongnya, dia pasti akan terlambat dan akan ditinggal pergi oleh kawan-kawannya yang lain. Walaupun demikian, dia meyakini bahwa menolong jiwa orang lain adalah lebih penting. Dia rela ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Akibatnya, tidak hanya dia ditinggal teman-temannya, dia juga harus menjual batu permata safir yang awalnya dia siapkan untuk diberikan kepada Yesus, sang raja. Sebab dia harus membiayai seluruh biaya hidup karavan mulai dari onta-onta, makanan, minuman, dan pembantu jalan untuk melewati padang pasir. Dia pun merasa sedih karena sang raja tidak akan mendapatkan batu sapir tersebut. Walaupun dia berusaha mengejar kawan-kawannya secepat mungkin, ternyata tibanya di Bethlehem dia terlambat lagi karena Yusuf, Maria, dan bayinya Yesus sudah tidak ada di sana lagi. Pada saat Artaban tiba di Bethlehem, prajurit-prajurit Raja Herodes sedang dengan ganasnya menjalankan perintah Herodes untuk membunuh para bayi. Di tempat dia menginap, bayi putra pemilik penginapannya hendak dibunuh pula oleh seorang komandan dari pihak Herodes. Artaban melihat dan mendengar ratapan tangis ibu bayi tersebut, dan dia merasa tidak tega dan merasa terpanggil untuk menolongnya. Oleh sebab itu, ketika dia memutuskan untuk menukar bayi tersebut dengan batu rubi yang dibawanya, hal ini membuat Artaban bertambah sedih karena batu permatanya untuk sang raja semakin berkurang, bahkan hanya tinggal satu saja. Setibanya dia di Yerusalem, 30 tahun lebih dia mencari sang raja di mana-mana. Dan dia merasa tercengang ketika mendengar bahwa sang raja yang dicarinya selama bertahun-tahun akan disalib di Golgota. Walaupun demikian, dia masih terhibur, sebab dia masih memiliki batu permata terakhir, yaitu batu mutiara putih, yang dia pikir dapat digunakan untuk menebus hidup sang raja, agar dia tidak disalib. Seperti halnya ketika dia menebus hidup sang bayi pada saat di Bethlehem. Dalam perjalanan menuju Golgota, dia melihat seorang anak perempuan menangis, meratap minta tolong kepadanya. "Tuan, tolonglah saya. Prajurit akan menjual diri saya sebagai budak, karena ayah saya mempunyai banyak hutang dan tidak mampu melunasinya. Oleh sebab itulah, sebagai gantinya, dia mengambil diri saya untuk dijual. Tolonglah saya, Tuan." Walaupun Artaban sedang terburu-buru, dia melihat keadaan sangat mendesak. Sebelum anak ini dijual dan dijadikan budak untuk seumur hidupnya, maka lebih baik dia menukar batu muteranya untuk menebus anaknya itu. Setelah itu langit menjadi gelap gulita dan terjadi gempa bumi. Artaban jatuh tertimpa puing yang jatuh dari atap dan terluka. Tiba-tiba dia menggerakkan bibirnya dan berkata, "Tuhan, kapan aku melihat Tuhan lapar dan aku beri Tuhan makan? Atau
ketika Tuhan haus lalu aku memberi Tuhan minum? Kapan aku melihat Tuhan sakit atau di dalam penjara? Dan aku mengunjungi Tuhan. 33 tahun aku mencari Engkau, dan tidak sekalipun aku dapat bertemu dengan Engkau dan melayani Engkau, Rajaku. Dan dari jauh terdengar suara sayup-sayup yang sangat lembut menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Setelah itu meninggallah Artaban. Dia meninggal dengan mulut penuh senyuman, karena dia mengetahui bahwa semua jerih payahnya dan semua hadiah untuk sang raja telah diterima olehnya dengan baik. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung